فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Masih melanjutkan tentang i'rab yang muqaddar, perubahan yang diperkirakan atau yang diniatkan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ambil tentang perubahan takdiri yang disebabkan oleh thiqal, yang disebabkan karena berat, yaitu pada isim mangkus atau fi'il yang mudhari' yang mu'tal bil ya dan wawu, fi'il mudhari' yang mu'tal dengan ya dan wawu, maka i'rabnya juga i'rab muqaddarah. Tapi kalau pada isim dan fi'il fathahnya dhahirah, fathahnya dhahirah. Jadi thiqal ini yang muqaddarah, yang muqaddar itu hanya dua, yaitu rafa dan juga jar kalau pada isim. Kalau pada fi'il yang muqaddarah berarti cuma satu, yaitu rafa, karena nasabnya ini pakai fathah semuanya, baik isim maupun fi'il pakai fathah. Adapun jazm, karena enggak ada jar pada fi'il, jazm pada fi'il yang mu'tal dengan ya atau wawu, maka pakai membuang huruf illah. Qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala, al-qismu ats-tsalitsu ma yuqaddaru lil munasabati. Bagian yang ketiga dari i'rab yang muqaddar adalah apa-apa yang ditakdirkan, diperkirakan karena sebab munasabah. Munasabah adalah secara bahasa adalah menyesuaikan. Nasabah yunasibu artinya menyesuaikan. Nasaba yunasibu artinya adalah menyesuaikan. Jadi dia itu di-i'rab pakai i'rab muqaddar karena ada penghalang berupa penyesuaian kepada ya mutakallim, karena ya itu paling cocok dengan kasroh. Karena itu nggak bisa selain kasroh. Ya paling cocok itu dengan kasroh. Karena itu semuanya di kasroh sebelumnya supaya cocok, supaya sesuai. Karena kalau nanti di i'rab kasih dhamma, dikasih fathah, ini nanti akan terjadi ketidaksesuaian. Akan terjadi ketidaksesuaian, dan ini oleh orang Arab dijadikan satu alasan untuk memaksa salah satu dari kedua belah pihak untuk mengalah, yaitu pihak isimnya, karena ya nggak mungkin dipaksa, huruf nggak mungkin dipaksa, jadi yang dipaksa adalah harokat. Jadi ma yuqaddaru lil munasabah, apa-apa yang ditakdirkan, diperkirakan untuk penyesuaian. Wa dzalika fi kulli ismin udhifa ila ya'il mutakallim. Yang demikian itu adalah pada setiap isim yang diidhafahkan, yang disandarkan,
yang disambung dengan ya mutakallim. Ya mutakallim adalah domir. Ya mutakallim adalah domir. Maka dia dihukumi sebagai kata tersendiri. Ya mutakallim dia dihukumi sebagai kata tersendiri. Dan dia adalah bisa menjadi domir nasab dan domir jer. Ya mutakallim akan bisa menjadi domir nasab dan bisa menjadi domir jer dan tidak ada yang rofa. Ya mutakallim itu i'rabnya itu bisanya itu cuma rofa dan nasab, nggak pernah bisa di i'rab rofa, nggak pernah bisa di i'rab rofa. I'rab nasab itu seperti kalau bersambung dengan fi'il dorobani, maka dikasih nun wikoyah. Karena kalau dorobai itu nanti nggak ada munasabah. Bedanya, jadi kalau munasabah, kalau dalam masalah isim, munasabahnya penyesuaian kepada ya mutakallim. Jadi ya mutakallim ini kalau bisa kita katakan egois. Dia sama isim juga nggak mau, juga maksa isimnya suruh kasroh, sama fi'il juga egois. Nyuruh fi'ilnya juga harus sesuai dengan dia. Pokoknya dia minta disesuaikan terus. Ini namanya ya mutakallim. Bedanya kalau sama isim itu isimnya ngalah. Tapi kalau sama fi'il, fi'il lebih memilih untuk dikasih nun wikoyah namanya, dipisah saja. Nun wikoyah, dorobani, telah memukul saya. Maka saya di situ sebagai maf'ul, itu namanya domir nasab. Pakai nun wikoyah. Jadi ya mutakallim ini sifatnya bahasa gampangnya kita katakan egois karena minta disesuaikan terus. Gak pernah mau menyesuaikan. Biar kita paham. Kalau dia bertemu dengan isim juga dipaksa sesuai dengan dia, suruh kasroh. Kalau bertemu dengan fi'il sebenarnya juga mau dikasroh, tapi kan fi'il gak mungkin dikasroh. Makanya diberikan nun wikoyah. Diberikan nun wikoyah. Paham tentang ya mutakallim? Ya mutakallim adalah ya yang bermakna seorang yang berbicara, karena hanya ada 3. Seorang yang berbicara, seorang yang diajak bicara, atau orang lain. Itu dalam pembicaraan seluruh manusia di dunia ini cuma ada 3 kata ganti itu. Kalau enggak saya mutakallim, maka mukhatab ya orang yang diajak bicara, sama ghaib. Domir mutakallim dalam bahasa Indonesia ada 2, yaitu saya dan kami toh. Domir mukhatab dalam bahasa Indonesia juga cuma ada 2, kamu dan kalian. Domir ghaib dalam bahasa Indonesia juga cuma 2, yaitu dia dan mereka. Tapi kalau dalam bahasa Arab, domir mutakallim ada 2, ana dan nahnu. Domir mukhatab ada 6, dan domir ghaib juga ada 6. Ini namanya ya mutakallim. Dia adalah sebuah kata tersendiri. Mithlu gulami, anak saya. Ini i'rabnya mudhaf ilaih. Gulam mudhaf, ya mutakallim mudhaf ilaih. Anak saya, anaknya saya. Wa sadiqi, kawannya saya. Wa ikhwani, dan saudara-saudara saya. Wa nahwu dzalik atau wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Maka kalau ada susunan isim dan ya mutakallim seperti ini, maka nanti i'rabnya adalah pakai i'rab muqaddar, i'rab yang diperkirakan. Enggak boleh nanti gulamui, gulamai. Enggak boleh. Karena itu dikatakan wa tuqaddaru alaihi jami'u harakatil i'rab. Pada setiap isim yang mudhaf kepada ya mutakallim ini nanti semua harokat i'rab ditakdirkan. Semua harokat i'rab ditakdirkan. Nahwu jaa'a gulami, telah datang anak saya. Jaa'a gulami. Nggak mungkin dikatakan jaa'a gulamui. Kenapa? Karena tadi ya mutakallim egois, nuntut untuk disesuaikan.
dengan kasroh. Wa ra'aitu gulami, dan saya melihat anak saya. Ra'aitu gulami. Gulami ini nasab karena maf'ul bih dari ra'aitu. Ini enggak bisa dikatakan gulamai. Kenapa? Karena akhir kata dari gulam yaitu mim sedang sibuk menyesuaikan diri dengan ya mutakallim. Itu jadi i'rabnya adalah ja'a gulami, itu pakai dhammah muqaddarah. Man amin duriha, terhalang oleh apa? Al-munasabah atau istighalul mahal biharakatil munasabah, sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Demikian juga wa ra'aitu gulami, ini juga di i'rab pakai fathah muqaddarah karena sibuk dengan penyesuaian terhadap ya mutakallim. Qala wa marartu bi gulami. Wa marartu bi gulami. Ini bi gulami i'rabnya jar. Karena kemasukan huruf jar. Kenapa kalau seperti ini enggak dikatakan kasrah dhahirah? Wis cocok. Seperti ini kenapa enggak dikatakan kasrah dhahirah? Karena kasrah di situ tetap adalah kasroh penyesuaian. Buktinya ketika pada rafa dan nasab dia enggak pakai harokat dhahirah. Jadi walaupun ini sudah sesuai tetap dikatakan kasrohnya adalah kasroh, bukan kasrotul i'rab. Kasroh munasabah ini, paham? Wa marartu bi gulami, mi kasroh yang ada pada mim itu bukan kasrotul i'rab, bukan kasroh tanda i'rab. Tapi di situ adalah kasrotul munasabah. Sebagaimana ketika dalam rafa dan dalam nasab itu namanya kasrotul munasabah, kasroh untuk penyesuaian. Walaupun sudah sesuai tetap itu masih pakai kasroh penyesuaian, bukan kasroh i'rab, bukan kasroh tanda i'rab. Karena sudah tuntutan dari ya mukhatabah itu, ya mutakallim itu untuk disesuaikan dengan kasroh. Jadi mau di dalam rafa, mau dalam nasab, mau dalam jar, itu semuanya pakai kasrotul munasabah. Ini. Paham? Sampai di sini paham ibu-ibu yang pemula? Jadi munasabah tadi itu apa? Munasabah itu adalah penyesuaian bunyi. Karena ya mutakallim hanya sesuai dengan, hanya cocok dengan bunyi kasroh. Karena memang itu bunyinya asal ya. Karena kalau dikasih selain kasroh nanti ada bunyi yang berbeda, gulamui, kan? Karena ya itu bunyinya memang kasroh, ya bunyinya memang kasroh. Bigulamai, berarti kan ada madlin di situ. Tapi kalau bigulami kan lurus, enggak bengkok. Gulami. Tapi kalau gulamai kan enggak cocok. Gulamui kan enggak cocok. Tapi gulami kan lurus. Itulah namanya munasabah. Itulah namanya munasabah, penyesuaian dengan ya mutakallim. Jadi terpaksa. Aslinya jaa gulamun, tapi karena dia bersambung dengan ya mutakallim, maka terpaksa karena harus adaptasi dan penyesuaian dengan ya mutakallim yang hanya cocok dengan kasroh, maka terpaksa di kasroh. Dan kasroh di situ adalah kasroh munasabah, bukan kasroh tanda i'rab, karena tanda i'rabnya cuma diniatkan, cuma ditakdirkan. Makanya i'rabnya adalah takdiri, hanya diperkirakan saja. Qala fa gulami fil mithalil awwali, maka gulami dalam contoh pertama yaitu jaa gulami fa'ilun marfu'un, i'rabnya sebagai fa'il, pelaku, marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallimi. Perhatikan ini harus dikasih garis. Bedanya dengan isim mangkus, dengan sikol dan dengan ta'adzur. Kalau ta'adzur dan sikol kemarin itu tanda
tanda i'rabnya diperkirakan di mana? Di ya dan di alifnya, ya kan? Tapi kalau di munasabah maka diperkirakannya itu tetap di kata atau pada huruf yang terakhir yaitu hulamun berarti pada mim. Sodikun berarti pada qaf. Ikhwanun berarti pada nun. Jadi tidak diperkirakan pada ya-nya, enggak, karena ini dua kata. Berbeda dengan isim mangkus dan isim maksur kemarin satu kata, al-fatah satu kata. Tapi kalau gulami ini dua kata. Karena ada gulamun dan ya mutakallim. Jadi tanda rafa'nya adalah dengan dhammah muqaddarah. Alama qabla di atas apa-apa yang sebelum ya mutakallim, yaitu kalau gulami berarti di mim. Kalau sodiki berarti di qaf. Kalau ikhwani berarti pada nun. Mafhum? Mana amin duhuriha. Jadi ngirabnya gini. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi. Mana amin duhuriha. Disebutkan sebabnya. Kenapa kok irabnya itu enggak dohir? Kenapa irabnya itu enggak nampak? Karena terhalang. Menghalangi kenampakannya adalah istighalul mahal, sibuknya tempat tadi biharokatil munasabah, dengan harokat munasabah. Makanya kasroh itu adalah namanya harokatul munasabah, la harokatul i'rab, bukan harokat i'rab. Wa gulami mudhafun wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaih. Dan gulam adalah i'rabnya mudhaf. Mudhaf itu di-i'rab sesuai dengan tuntutannya, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul, bisa jadi lain-lain, bisa jadi hal, bisa jadi tergantung kedudukannya, tergantung jabatan kata yang sesuai. Ya'ul mutakallim dan ya mutakallim mudhaf ilaih. Maka ya mutakallim di i'rab dia adalah mudhafun ilaihi mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin, gitu. Paham? Bi gulami misalnya jaa gulami, jaa fi'il madhi mabniyun alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Gulami gulamun fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal ya alama qablal ya mana min duhuriha istighalul mahal bi harakatil munasabah wa ya'ul mutakallim mudhaf ilaih mabniyun 'ala sukun fi mahalli jar. Ya-nya sendiri punya i'rab, gulamnya sendiri punya i'rab, ya-nya sendiri juga punya i'rab. Dan ya i'rabnya mabni karena dia termasuk domir, maka di-i'rab mabni. Maka di-i'rab mabni fi mahalli jar, menduduki tempat jar karena dia mudhaf ilaih. Ini di sini enggak disebutkan i'rab ya-nya. Wa illa dalam i'rab harus detail seperti itu, harus detail. Kalau mau detail, ya-nya juga di-i'rab. Wa fi tsani, dan pada contoh yang kedua yaitu ra'aitu gulami. Harus dikasih nomor. Ja'a gulami itu contoh pertama, ra'aitu gulami contoh kedua. Maf'ulun bihi gulami pada contoh kedua yaitu ra'aitu gulami, i'rabnya adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu. Fathah muqaddarah, bukan fathah dhahirah, fathah yang tersembunyi. Karena tadi sedang sibuk bersolek diri karena ada ya mutakallim, enggak berani menampakkan harokat i'rabnya karena nanti takut dimarahi sama ya mutakallim. Karena ya mutakallim enggak mau kalau enggak kasroh. Wa alamatu nasbi al-fathatu al-muqaddaratu lil munasabah, untuk penyesuaian. Ala nahwi ma taqaddam, sesuai dengan yang sama seperti di i'rabnya yang pertama tadi. Wa fi tsalithi, dan contoh gulami pada contoh yang ketiga majrurun karena kemasukan huruf jar, bil ba majrur karena kemasukan ba, wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah kasroh al muqaddarah. Lah tetap ini kasroh muqaddarah,
Kasroh yang ada pada marortu bi gulami itu bukan kasroh bawaan, itu juga kasroh pura-pura. Kenapa? Karena ada ya mutakallim. Jadi itu bukan kasroh asli. Kasroh asli sengidan kabeh. Sembunyi semuanya. Harokat asli sembunyi semuanya karena ada takut ada ya mutakallim. Adapun kasroh di situ adalah kasroh munasabah tetap. Al-muqaddarah lil munasabah kadzalik, disebabkan penyesuaian kepada ya mutakallim sama juga seperti itu. Demikian juga gitu loh. Qala wa ma'nal munasabah, dan makna penghalang munasabah itu adalah apa? Anna ya al-mutakallimi, bahwasanya ya untuk pembicara karena artinya saya. Dikatakan ya mutakallim karena artinya saya. Kalau ya mukhatabah karena artinya kamu perempuan. Gitu loh. Makanya dikatakan ya al-mutakallim karena artinya saya, ngartikannya itu saya. Yang namanya saya berarti ya mutakallim. Bukan mutakallim yang jamak, mutakallim satu, saya itu. Ya mutakallim maksudnya satu. Karena kalau jamak tidak pakai ya mutakallim tapi pakai dhamir nahnu. Pakai na itu. Gulamuna berarti kalau anak kami. Anak kita berarti gulamuna. Paham? Ya al-mutakallimi satu. Untuk pembicara satu karena artinya saya. Kalau artinya kami enggak pakai ya mutakallim, pakai dhamir nahnu. Anaya al-mutakallim maknanya munasabah adalah bahwasanya ya mutakallim la yunasibuha, tidaklah mencocokinya illa kasrul harfi, kecuali kasrohnya huruf alladzi qablaha yang sebelumnya. Alladzi qablaha itu sebenarnya ada kata yang terbuang, alladzi istaqarra qablaha gitu, karena alladzi itu adalah mausul dan dia harus punya silah, dan silah itu harus berupa jumlah, sedangkan qablaha ini bukan jumlah. Itu syibhul jumlah. Jadi harus ada alladzi istaqarra qablaha gitu seharusnya. Alladzi qablaha wa huwal mim fi hadhil amthilah. Kasrah huruf yang sebelum akhir atau yang sebelumnya. Kasrohnya huruf yang sebelumnya, yaitu kalau dalam contoh kita gulamun berarti mim, wahwal mim fi hadil amthilah, yaitu ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami. Kalau tadi contohnya itu sodiki ya berarti qaf. Kalau contohnya itu ikhwani berarti ya nun gitu. Fa gulami qabla al-idhafati kana mu'raban bi harakatin dhahiratin 'alal mim. Gulami sebelum dia itu diidhafahkan sebenarnya dia itu mu'rab dengan harokat yang dohiro, nggak ada sembunyi-sembunyi, nggak ada harokat yang tersembunyi, pakai harokat yang jelas-jelas dia sebenarnya itu, karena dia isim mufrad. Alal mim, pada mimnya, nahwu ja'a gulamun wa ra'aitu gulaman wa marartu bi gulamin. Oh, nampak semua perubahannya. Jadi sebenarnya gulam ini adalah pakai harokat dohiro. Tapi falamma udifa ila ya'il mutakallimi, tapi tatkala dia diidhofakan, disandarkan kepada ya mutakallim, kusiratil mimu wujuban, maka dikasrohlah mimnya secara wajib. Kenapa? Karena ya mutakallim ini tidak mau kalau nggak sama kasroh. Maka terpaksa ngalah. Terpaksa ngalah gulam, terpaksa ngalah. Berbeda kalau fi'il kuat pendiriannya, mending milih pakai nun wikoyah. Karena nggak mungkin fi'il dikasroh. Karena nggak mungkin fi'il dikasroh. Karena kasroh itu termasuk tandanya isim, makanya kalau fi'il itu pakai nun wikoyah, tidak pakai harokat muqaddarah. Munasabatan, apa irabnya munasabatan? Apa yuk? Maf'ulun li ajlihi, yaitu maf'ul untuk alasan. Karena untuk demi atau tujuannya adalah untuk mencocoki kepada ya liya'il mutakallimi.
Wa ju'ilat harakatul i'rabi muqaddaratan 'alaiha. Ha kembali ke mana? Ha kembali ke mana? Wa ju'ilat harakatul i'rabi muqaddaratan 'alaiha, kembali ke mim. Dan setelah dipaksa, dikasih kasroh paksaan, maka harokat i'rab yang aslinya ada dhamma, ada fathah, ada kasroh, harokat aslinya disembunyikan, dijadikan harokat-harokat i'rab itu tersembunyi 'alaiha pada mim tadi dibalik. Mim itu cukup diniatkan saja, dibatin saja. Ja'a gulami berarti artinya ja'a gulamui, tapi dibatin saja, enggak boleh diucapkan. Kalau diucapkan nanti ketahuan sama ya mutakallim. Mahfum ini munasabah, itulah yang ketiga. Jadi i'rab itu ada yang nampak pada lafaz yaitu i'rab lafzi, dan ada yang i'rab yang disembunyikan atau yang diniatkan yaitu i'rab takdiri. Dan i'rab takdiri ada 3 penyebabnya. Penyebabnya karena ta'adzur, karena enggak mungkin, yaitu pada isim maksur dan fi'il yang mu'tal dengan alif lazimah. Dan yang kedua adalah disembunyikan atau diniatkan atau diperkirakan gara-gara sikol, berat, yaitu pada isim mangkus dan fi'il yang mu'tal dengan ya dan dengan wawu, yaitu hanya rofa dan jer saja kalau pada isim. Kalau pada fi'il hanya rofa saja. Kenapa? Karena kalau sikol itu fathah itu dinampakkan karena ringan. Kemudian yang ketiga, penghalang yang ketiga adalah karena munasabah, yaitu mencocoki ya mutakallim, dan ini semuanya ditakdirkan baik rofa maupun nasab maupun jer, semuanya ditakdirkan karena untuk penyesuaian terhadap ya mutakallim. Kalau sudah paham masalah i'rab dan seluk-beluk i'rab, maka kita akan mengambil bina insyaallah. Qala wa ammal bina'u fa huwa lughatan, adapun sekarang mabni, lawannya dari i'rab. Fa huwa lughatan wad'u syai'in ala wajhin yuradu bihi thubutu. Bina secara bahasa artinya meletakkan sesuatu di atas sesuatu, tujuannya dengan sisi diinginkan dia itu supaya tetap, wis gak dileh-leh meneh, gak dirubah-rubah lagi, itu namanya bina. Makanya dikatakan bangun rumah. Karena apa? Sudah gak ingin lagi dirubah, dibangun, ditetapkan di situ. Makanya dikatakan banaitu al-masjidah atau banaitu al-baita. Maksudnya sudah ingin tetapkan di situ, dibangun, meletakkan sesuatu di atas sesuatu dan tidak ingin dirubah-rubah lagi, itu namanya bina secara bahasa, penggunaan bahasa seperti itu. Makanya orang bilang ya beni buyutan al-ilmu, ya beni buyutan la imadalaha wal jahlu yufni buyutal izzi wasyarafi. Wastilahan, adapun bina secara istilah, yaitu istilahnya para ahli nahwi, karena kita sedang belajar nahwu, bukan istilahnya para muhaditsin, bukan istilahnya para usuliyin, bukan istilahnya para sorfiyin, tapi istilahnya para nahwiyin. Wastilahan diddul i'rabi. Diddul i'rabi. Diddul i'rab adalah khabar dari wa ammal bina'u. Wa ammal bina'u fahuwa lughatan wad'u syai'in. Khabar dari fahuwa. Khabar dari fahuwa. Adapun secara istilah, bina itu adalah lawan dari i'rab. Kalau i'rab adalah berubahnya akhiran suatu kata, berarti kalau lawannya berarti berubahnya awalan kata, kan gitu. Enggak. Lawan dari i'rab adalah tetapnya akhiran kata. Wa huwa luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan. Lawannya i'rab adalah tetapnya akhir kata pada satu keadaan.
Nahwu Sibawaihi. Sibawaihi. Contohnya adalah Sibawai. Sibawai itu nama dari imamnya para ahli nahwu. Imam terbesarnya ahli nahwu adalah yang paling terkenal adalah Sibawai. Namanya Amr bin Utsman Ibnu Kumbur Abu Bishr. Sibawai namanya adalah Amr bin Utsman Ibnu Kumbur Abu Bishr. Muridnya Khalil. Sibawai adalah bahasa Persia. Gabungan dari kata siba artinya apel dan wai artinya bau, bau apel. Ini banyak sekali perselisihan tentang namanya Sibawai. Ada yang mengatakan karena wajahnya seperti apel, ada yang karena bilang ini baunya apel, karena ada yang bilang ibunya dulu suka apel, macam-macam. Enggak perlu itu. Yang jelas Sibawai adalah nama guru nahwu terbesar adalah Sibawai. Guru nahwu terbesar adalah Sibawai. Dan i'rabnya Sibawai ini ulama ada yang bilang dia di-i'rab dengan i'rab mamnu' minas sharf dan ada yang bilang di-i'rab dengan i'rab mabni. Maka di sini dibuat contoh mabni sesuai pendapat yang mengatakan Sibawai adalah mabni. Kalau yang dimaksudkan adalah Sibawai si guru besar. Tapi kalau mau diumumkan, mau dijadikan nakiroh, maka enggak jadi mabni karena Sibawaihin ditanwin. Yang jelas enggak perlu itu, yang jelas nahwu Sibawai, Sibawai ini di i'rab mabni. Min qaulika, dari contoh perkataanmu jaa Sibawaihi wa ra'aitu Sibawaihi wa marartu bi Sibawaihi. Maka pada contoh yang paling viral ini pokoknya jaa ra'aitu marartu ini wis di kitab nahwu kabeh iki jaa ra'aitu mbek marartu iki wae. Maka pada 3 contoh itu semuanya kita lihat Sibawai enggak ada yang berubah. Keadaan akhirnya enggak ada yang berubah, enggak ada yang Sibawaihu wa ra'aitu Sibawaiha wa marartu bi Sibawaihi, enggak ada. Semuanya pakai harokatul bina. Ingat, Sibawaihi ini juga harokatul bina bukan harokatul i'rab. Ini adalah harokat mabni bukan harokat i'rab. Demikian juga contoh-contoh mabni banyak seperti hadza, juga alladzi, semua itu mabni, semua itu adalah mabniyat, isim-isim yang mabni. Demikian juga fi'il, jaa, ini mabni, ini mabni. Fasibawaihi, maka Sibawai fi hadil amthilati lazimun halatan wahidatan. Sibawai pada 3 contoh ini dia itu lazim, menetapi halatan wahidatan, satu keadaan saja, fil istimal pada penggunaan, wahyal bina'u alal kasri, yaitu tetap pada satu keadaan berupa kasroh. Maka lawannya i'rab. Kalau i'rab seharusnya jaa Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Maka bagaimana orang Arab membedakan kalau kata-kata yang mabni seperti ini? Mereka pakai mahalli, pakai i'rab mahalli. Karena tempatnya ada pada posisi rafa, sedangkan dia katanya zatnya enggak bisa terkena i'rab, maka ya terpaksa i'rab mahalli sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan dalam pelajaran Ramadan. Fa huwa mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun kama bil mithalil awal. Maka dia adalah mabni di atas dengan kasrah fi mahalli, menduduki tempat rafa. Perhatikan, fa huwa mabniyun 'alal kasr, ini adalah secara definisi i'rab perubahan, dia enggak berubah. Fi mahalli raf'in, ini adalah definisi i'rab yang maknanya jabatan, ini harus paham. Fa huwa mabniyun 'alal kasr, ini adalah membahas tentang perubahan. Dia enggak berubah, dia tetap. Tapi kalau jabatannya, dia punya jabatan, yaitu fi mahalli raf'in, pada posisi rafa, jabatan rafa, fa'il. Itu. Makanya dulu saya bilang i'rab itu maknanya ada 2, makna berupa perubahan, maka ada i'rab pada bina. Ada yang maknanya itu jabatan kata.
Maka itu perlu dicermati. Kama fil mithalil awal, maka sebagaimana dalam contoh yang pertama, wa fi mahalli nasbin, dan dia berada pada posisi nasab pada contoh kedua yaitu ra'aitu Sibawai. Kama fil mithalil tsani, pada contoh yang kedua, wa fi mahalli jarrin bil harfi, pada posisi jar karena kemasukan huruf jar, kama fil mithalil tsalits, dalam contoh yang ketiga. Wa mithluhu kam wa kum wa hal, dan yang semisal dengannya pada dari sisi nggak bisa berubah-berubah adalah kam, wa kum wa hal. Kam itu artinya berapa? Kum artinya berdirilah, fi'il amr mabni, semua fi'il amr mabni. Wa hal huruf semuanya mabni. Kalau ini semuanya nggak ada posisinya, kalau ini nggak ada jabatannya. Kecuali kam, nanti ada dibedakan khobariyah sama istifhamiyah. Fi luzumil bina ala sukun, semua ini adalah mabni, enggak bisa berubah-berubah, enggak bisa kamu, kami, kama, kum, kumu, kumi, kuma, enggak bisa. Hal, hali, hala, halu, enggak bisa. Wa aina dorof isim, dia juga mabni, enggak bisa aina, ainu, aini, enggak bisa. Wa qoma fi'il madhi juga mabni, enggak bisa koma, komu, komi, enggak bisa. Wa saufa juga enggak bisa, saufa, saufu, saufi enggak bisa. Semua itu adalah mabni. Fi luzumil bina 'alal fath. Makanya mabni itu ada yang punya jabatan, ada yang enggak. Mabni itu ada yang punya jabatan, ada yang enggak. Wa haitsu wa mundu, haitsu ini dhorof juga, wa mundu ini juga dhorof. Ini semua mabni, enggak bisa mundi, enggak bisa munda, enggak bisa haitsa, haitsi enggak bisa. Kecuali haitsu ini ada khilaf. Haitsu ada khilaf. Ada yang mengatakan ada haitsa juga. Fi luzumil bina'i 'ala dhamm. Karena sebagian lughah ada yang mengatakan haitsa. Qala wa ulima mimma taqaddama anna alamatil bina'i arba'un, dan diketahui dari yang telah lalu bahwasanya tanda-tanda mabni itu ada 4. Ini yang tanda yang asli ya, bukan tanda yang gantian. Nanti kalau tanda gantian ada banyak. Ada hadf harf illah, ada macam-macam. Yang jelas mabni itu seringnya dikatakan mabni ada 4. Wahya sukunu wal kasru wal fathu wad dhamm. Maka nanti dikatakan mabni ala sukun seperti hal, kum, kam, mabni ala sukun. Wal kasr, dan mabni ala kasroh seperti Sibawai tadi, mabni ala kasroh. Wal fathah, dan mabni fathah seperti koma, aina, saufa, mabni alal fathah. Wad dhamm seperti haitsu dan mundu. Wa annal binaa yakunu fil asma'i wal af'ali wal huruf. Dan mabni itu bisa pada isim, bisa pada fi'il, dan bisa pada huruf. Bi khilafil i'rab, lain dengan i'rab, fa innahu la yakunu illa fil asma'i wal af'ali faqat. Kecuali kalau berbeda dengan i'rab, maka dia itu cuma ada pada isim dan fi'il, karena huruf enggak ada yang mu'rab. Huruf enggak ada yang mu'rab, huruf enggak ada yang i'rab, huruf semuanya mabni. Qala faidah. Mal farqu bainal i'rab wal mu'rab wal bina'i wal mabni? Apa perbedaan antara i'rab dan mu'rab, bina dan mabni itu apa sih sebutan ini? Al jawabu annal i'raba huwa nafsut taghyiri. I'rab itu ya zat perubahannya. Al waqi'i fi akhiril kalimah, yang terjadi pada akhiran kata. Min raf'in ila nasbin ila jarrin au jazmin, dari rafa ke nasab ke jar ke jazm, itu namanya i'rab. Mulah malehe itu perubahannya itu namanya i'rab. Wa annal mu'rab, kalau mu'rab itu tempatnya, paham? I'rab itu perbuatannya, mu'rab itu tempatnya. Jadi tempatnya dikatakan mu'rab dan perbuatannya, kejadiannya dikatakan i'rab namanya, karena masdar. Mu'rab ini isim maf'ul. Mu'rab itu isim maf'ul yang di-i'rab, berarti kan tempatnya. Yang kena perubahan berarti kan tempatnya. Wa anal mu'raba huwa nafsul kalimah. Mu'rab itu adalah zat kata yang berubah tadi. Jadi perubahannya namanya i'rab, katanya namanya mu'rab, tempatnya gitu loh. Paham? Huwa nafsul kalimah allati yaqau 'alaiha hadzat taghyiru, yang terjadi padanya perubahan tadi. Kama taqaddama qablu fi kullin, sebagaimana telah terdahulu
dalam masing-masing contoh min zaidun wa yadhhabu fataghyiru alwaqi'u alaihima wal i'rab, maka perubahan zaidun, zaidan, zaidin namanya i'rab. Tapi kalau zaidnya, kata zaidnya namanya mu'rab. Yadhabu, yadhaba, yadhab, itu adalah perubahan i'rab. Tapi kata yadhabnya itu namanya mu'rab tempatnya. Wa kullun minhuma lafdun mu'rabun, dan masing-masing dari contoh zaid dan yadhab itu adalah lafadz yang bisa di-i'rab, yaitu tempatnya. Wal bina'u huwa nafsu luzumi akhiril kalimah halatan wahidatan, dan bina adalah zat ketetapan suatu kata pada satu keadaan, itu namanya bina. Tapi kalau katanya namanya mabni. Tetapnya itu namanya bina, katanya yang terkena atau yang tetap tadi itu namanya mabni. Wal mabni huwa nafsul kalimah, kalau mabni itu adalah zat kata yang dia itu yaqa'u 'alaiha hadzal luzum, yang terjadi padanya ketetapan tadi, kama taqaddama fi sibawai wallahu a'lam. Jadi bedanya i'rab sama mu'rab itu apa? I'rab adalah perubahannya, kalau mu'rab itu katanya, bina itu ketetapannya, mabni itu katanya, gitu saja. Baik, waktunya sudah habis, dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada aqsamul i'rab, karena baru selesai dari macam-macam i'rab. Sekarang nanti macam-macam perubahannya, arah perubahannya. Kalau ini macam-macam gaya berubahnya, ada yang berubah nampak, ada yang sembunyi-sembunyi nggak berani. Itu. Nanti aqsamul i'rab berikutnya adalah macam-macam arahnya. Makanya kan tak bedakan kemarin dalam pertanyaan itu. Kalau macam-macam arah perubahan ya ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Tapi kalau macam-macam perubahannya, gaya berubahnya, maka ada lafzi, takdiri, atau kita ikutkan juga mahalli itu. Walaupun mahalli itu untuk mabni sebenarnya.